Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Halo Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agus berbagi akan membahas tentang koneksi antar materi modul coaching untuk supervisi akademik. Merupakan sebuah refleksi berdasarkan pemahaman saya. Baik. Yang pertama, apa itu coaching? Jadi coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ini menurut Grant. Menurut Whitmore, coaching itu merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Di mana coaching ini adalah sebuah bentuk kemitraan bersama klien, yaitu coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, di mana murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Dalam hal ini, guru sebagai pamong, yaitu Tutwuri Handayani, ini menjadi kekuatan dalam proses coaching dengan memperdayakan Handayani atau Handayani semua kekuatan diri yang dimiliki pada murid. Paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dalam hal ini, yang pertama adalah fokus pada coaching. Artinya memusatkan perhatian pada topik, keinginan coach bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Yang kedua, seorang coach harus bersikap terbuka dan ingin tahu, berpikir terbuka dan netral terhadap pemikiran-pemikiran coach, seperti berusaha tidak menghakimi atau melabel, berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Yang ketiga, tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Paradigma yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Artinya, ia akan membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat atau dengan coach. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Dan paradigma yang keempat, harus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Artinya mampu melihat peluang perkembangan yang ada, juga membawa rekan kita melihat masa depan dan fokus pada solusi. Adapun prinsip-prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apa itu kemitraan? Yaitu sebuah kesetaraan posisi antara coach dan coachee sebagai rekan berpikir dalam mencari solusi dari coachee, dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh coachee.
Yang kedua, proses kreatif. Artinya, proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang sifatnya dua arah, memicu proses berpikir Koci, dan yang ketiga, memetakan dan menggali situasi Koci untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, prinsip memaksimalkan potensi. Artinya memberdayakan rekan sejawat atau si Koci dengan menggali potensi yang akan dilakukan sebagai sebuah bentuk rencana aksi, sebuah solusi dari permasalahan, dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Itulah prinsip dari coaching. Adapun kompetensi inti coaching ada 3, yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa itu kehadiran penuh? Yaitu sebuah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi sang coach, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat coaching. Selain itu, agar bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang sang coach. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dalam hal ini seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak, menyimak, dan sedikit berbicara, dan juga fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan oleh coach. Dan yang ketiga, kompetensi inti dari coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Apa itu pertanyaan berbobot? Yaitu pertanyaan dengan tujuan tertentu yang diajukan oleh coach untuk menggugah berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, menstimulasi pemikiran untuk memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Selanjutnya tentang alur tirta pada percakapan coaching. Tirta artinya air, artinya dalam coaching harus seperti air yang mengalir, di mana tirta sendiri artinya adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Maksud dari tujuan dalam hal ini adalah sebuah tujuan umum, dan ini merupakan tahap awal dari coach dan coachee dalam menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung, dan idealnya tujuan ini datang dari coachee. Selanjutnya adalah identifikasi, di mana coach melakukan penggalian yang mendalam dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat itu. Yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana aksi ini adalah pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan oleh coach. Itulah alur tirta percakapan pada coaching. Selanjutnya tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi guru dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Sedangkan siklus dalam supervisi klinis ini ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada pra-observasi,
Pertemuan ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra, sebagai rekan dalam pengembangan kompetensi diri guru. Sedangkan pada siklus observasi ini adalah aktivitas kunjungan ke kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan yang terakhir adalah pasca observasi, yaitu percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Dan selanjutnya adalah proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya setelah melakukan supervisi akademik adalah tindak lanjut dari supervisi itu sendiri, yaitu tindak lanjut kegiatan yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Itulah supervisi akademik dalam peningkatan kompetensi. Nah, adapun koneksi antar materi kaitannya dengan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dengan karakteristik murid yang berbeda, guru memfasilitasi, mengidentifikasi, mengamati, memahami, dan menilai murid sesuai kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbeda-beda itu. Guru harus mampu menggali potensi yang dimiliki murid untuk menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi murid. Guru juga bisa menerapkan coaching. Nah, sebagai coach menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali potensi murid hingga mampu membuat sebuah rencana aksi sesuai kekuatan potensi yang dimilikinya, hingga mampu berkomitmen dan bertanggung jawab dan melanjutkan tindak lanjut dari rencana aksi yang direncanakan. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional? Dalam kompetensi sosial emosional, diantaranya adalah kesadaran diri dan sosial, manajemen diri, pengelolaan diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai coach, mitra dari coach atau murid. Sesuai pembelajaran sosial emosional, guru menjadi relasi yang setara bagi murid. Dengan kesadaran diri dan sosial, pengelolaan diri guru untuk memberdayakan kemampuan murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot dalam rangka menggali kekuatan diri murid untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi sebagai bentuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam kompetensi inti coaching, coach melakukan kehadiran penuh, dan salah satunya adalah dengan kegiatan stop dan mindful listening. Dengan begitu, coach akan menjadi pendengar yang aktif yang berkesadaran tinggi penuh. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coach dalam supervisi akademik dan keterkaitannya antara coaching dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.